Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fadilah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas anhu qala Rasulullah sallam, innal ladzi laisa fi jawfi minal Qur'ani kal baitil kharib. Rawahu Tirmidzi. Dari Ibnu Abbas anhuma sallam bersabda, sesungguhnya orang yang di dalam hatinya tidak ada sedikit pun dari Al-Qur'an adalah seperti rumah yang kosong. Hadis riwayat Tirmidzi. Faedah, perumpamaan rumah yang kosong itu mengandung maksud yang halus, di mana ungkapan peribahasa otak manusia yang tidak bekerja adalah tempat setan bekerja. Demikian juga hati yang kosong dari kalamullah akan banyak dipengaruhi oleh setan. Hadis di atas menyatakan betapa penting menghafal Al-Quran, sehingga hati yang tidak menyimpan kalamullah telah disabdakan seperti rumah kosong. Abu Hurairah berkata, rumah yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, maka keluarga serta kerabatnya akan bertambah dan keberkahan serta kebaikan akan memenuhi ahli rumah tersebut. Malaikat akan turun memenuhi rumah itu dan setan akan keluar darinya. Sebaliknya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, maka akan diisi oleh kesempitan dan ketidakberkahan. Malaikat akan keluar dari rumah itu dan setan akan memenuhi rumah itu. Ibnu Mas'ud anhu dan yang lainnya meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah kosong ialah rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an. Ya anha bahwa Rasul bersabda, bacaan Al-Qur'an di dalam salat lebih baik daripada bacaan Al-Qur'an di luar salat. Bacaan Al-Qur'an di luar salat lebih baik daripada membaca tasbih dan takbir. Membaca tasbih lebih baik daripada sedekah. Sedekah lebih baik dari puasa, dan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Baihaqi. Faedah, membaca Al-Quran itu jelas lebih baik pada berzikir, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Telah diketahui sebelumnya bahwa keutamaan kalamullah dibandingkan kalam yang lainnya, seperti ketuhanan Allah terhadap makhluknya. Dan keutamaan zikir daripada sedekah juga telah sebutkan dalam hadis yang lain. Tetapi keutamaan sedekah daripada puasa dalam hadis di atas seolah-olah bertentangan dengan hadis lainnya mengenai keutamaan puasa. Perbedaan ini bergantung pada keadaan. Dalam sebagian keadaan puasa dapat lebih utama daripada sedekah, atau sebaliknya. Dan bergantung pula pada perbedaan manusia. Sebab bagi sebagian manusia puasa itu lebih utama. Hadis menyatakan bahwa puasa berada di urutan terakhir dibandingkan amal lainnya. Andaikan puasa saja dapat menjadi penghalang api neraka, bagaimanakah dengan tilawat Al-Quran yang berada di urutan pertama? Pengarang Ihya meriwayatkan dari Ali anhu bahwa seorang yang berdiri salat dan baca Al-Quran, maka setiap hurufnya berpahala 100 kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Quran sambil duduk dalam salat, maka dari setiap hurufnya berpahala 50 kebaikan. Jika membacanya tidak dalam sholat tetapi dengan berwudu, maka dari setiap hurufnya berpahala 25 kebaikan. Dan jika membacanya tanpa wudu, maka dari setiap hurufnya berpahala 10 kebaikan. Dan jika tidak membaca, hanya mendengarkan dengan tawajuh kepada orang yang baca Al-Quran, dari setiap hurufnya berpahala 1 kebaikan. Alhamdulillah, hadis menjelaskan tentang fadilah yang di rumahnya senantiasa dibacakan Al-Quran, dan juga fadilah banyaknya bacaan Al-Quran di dalam sholat. Mudah-mudahan Allah beri pahaman dan kita niat mengamalkan yang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.